Pemirsa, kecil kemungkinannya untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 90 tentang syarat Capres-Cawapres. Lantas adakah konsekuensi politik yang akan diterima oleh Gibran Rakabuming Raka bila putusan MKMK besok ditemukan adanya pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi? Kita akan mengulasnya bersama Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Afrian Syahnur, pakar politik Ikrar Nusa Bakti, dan pakar hukum tata negara Abdul Hair Ramadan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Kita akan langsung bertanya kepada Pak Afriansyah. Pak Afriansyah, rekan Anda Sekretaris TKN Nusron Wahid mengatakan jelang putusan MKMK ada upaya untuk menjegal Gibran. Apakah ini pernyataan yang sama dengan sikap dari TKN? Ya, jadi pro kontra terjadi pada saat putusan MK mengenai batasan usia, ya kan. Nah, dalam hal ini tentunya banyak pihak-pihak yang berkeinginan untuk menggagalkan atau menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi ini dengan berbagai cara. Nah, ini menurut saya hal yang biasa saja, dan tentunya kami dari tim koalisi Koalisi Indonesia Maju, TKN ya, tim kampanye nasional, tentunya melihat bahwa proses demokrasi ini sedang berjalan kembali dengan maraknya pro dan kontra. Nah, khususnya kepada yang kontra, ya kami melihat bahwa silakan saja kalau ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap keputusan MK, karena keputusan MK ini, Mbak Fitri, bukan keputusan untuk Mas Gibran semata, tapi untuk seluruh khalayak anak muda Indonesia yang punya potensi untuk maju dan yang punya potensi untuk menjadi yang terbaik di negara ini. Nah, tapi artinya kalau tadi disampaikan Anda, jelang putusan MKMK, apakah memang ada upaya penjegalan itu atau tidak menurut Anda? Kalau menurut saya, pencegahan itu biasa oleh kelompok yang tidak menginginkan Gibran maju, ya tentunya mereka yang menginginkan Gibran dan menghalang-halangi Gibran untuk maju. Ini merupakan suatu hal yang menurut kami, ya kami hadapi biasa-biasa saja. Karena lembaga MKMK sendiri adalah lembaga yang mengadili etik, ya, bukan mengadili putusan MK-nya, begitu, Mbak Fitri. Oke, kita ke Prof. Ikrar. Apakah dari bacaan Anda, dari pandangan Anda melihat ada intensi seperti itu, ada upaya penjegalan dari Gibran sendiri jelang putusan MKMK? Saya nggak melihat ini adalah penjegalan ya, tapi kami yang memang tidak sepakat dengan putusan MK yang lalu, itu adalah ingin mengembalikan supaya Mahkamah Konstitusi itu berjalan menurut relnya yang benar ya. Jadi saya beri contoh misalnya kan, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu bukan hal yang biasa, tapi sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena ini akan menyangkut persoalan pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Dan kalau kemudian kita, ya dulu ada teman juga dari Gerindra yang mengatakan bahwa mereka yang tidak menyetujui ini berarti anti konstitusi dan menginjak-injak konstitusi. Padahal kita justru ingin menegakkan kembali konstitusi, karena memang di dalam proses putusan MK kasus 90 itu, yaitu jelas-jelas banyak sekali kejanggalan-kejanggalan tersebut ya. Dan kalau kemudian kejanggalan itu dibiarkan, ini yang kemudian bisa menjadi persoalan. Apalagi kalau kemudian putusan dari MKMK besok itu menunjukkan bahwa memang ada proses due diligence yang dilanggar ya. Maksud saya di sini adalah kalau misalnya ketua MK sendiri melanggar etik dan kemudian akibatnya beliau dipecat misalnya dari sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, itu kan bisa menunjukkan betapa putusan yang dibuat oleh MK mengenai ajuan kasus nomor 90 itu memang tidak berjalan dengan baik ya. Dan karena itu menurut saya itu sebelumnya menjadi suatu persoalan besar mengenai isi dari putusan itu ya. Dan ini menjadi problem. Ya. Oke, jika kemudian memang ada pelanggaran etik nanti besok diputuskan oleh MKMK, apakah menurut Anda ini akan berdampak pada legitimasi Gibran menjadi lemah meskipun secara regulasi sah?
Jelas, itu yang saya katakan bahwa teman-teman di koalisi Indonesia Maju ya, bahkan presiden sendiri itu menunjukkan bahwa seakan-akan hukum sudah ditegakkan, seakan-akan hukum sudah dijalankan, walaupun kita tahu proses di dalam hukum tersebut itu ada hal-hal yang boleh dikatakan dilanggar gitu kan, apalagi persoalan azas kepatutan, kemudian azas yang boleh dikatakan bagaimana mungkin kalau seorang ketua Mahkamah Konstitusi itu misalnya ada hubungan keluarga baik dengan presiden maupun Gibran Raka Buming Raka, bagaimana kemudian beliau kemudian ikut memutuskan ya di dalam proses keputusan itu, dan bahkan juga bila dikatakan mengarahkan keluarnya putusan tersebut begitu. Oke, baik, kita ke Pak Abdul. Putusan MK besok sangat kemudian dinantikan oleh publik, tapi untuk pembuktiannya sendiri, apakah lewat relasi keluarga pelanggaran kode etik diantaranya mengenai konflik kepentingan dapat dibuktikan? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hal yang penting, bahwa putusan nomor 90 itu bukan hanya ditujukan kepada kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat, tapi berlaku bagi semua jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Bisa di sini ya pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD. Nah, terkait dengan itu, saya tidak melihat adanya dasar hukum bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu untuk membatalkan putusan MK. Karena itu tidak ada dasar hukumnya. Nah, kemudian menyangkut konflik kepentingan. Kewajiban hakim mengundurkan diri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini adalah salah persepsi, Pak. Yang dimaksudkan hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk di sini lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus, itu menunjuk kepada ketentuan umum pasal 1 angka 5. Nah, apa disebut di situ? Pasal 1 angka 5 itu yang dimaksudkan adalah ya bukan hakim Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksudkan itu adalah hakim yang termasuk dalam hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Tidak disebutkan itu berlaku bagi hakim konstitusi, dan dibagi dua, walaupun sama-sama hakim pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu sama-sama pelaku kuasa kehakiman, itu babnya dibagi dua itu. Oke. Ya, jadi tidak pada tempatnya ketika ada hubungan sedara semenda dan ada hubungan langsung maupun tidak langsung kepentingan tersebut dan menuju kepada ini ada konflik interest, itu dimaksudkan bagi hakim non hakim Mahkamah Konstitusi. Coba dilihat lagi itu ketentuan umumnya di pasal 1 angka 5. Itu sudah jelas. Baik. Jadi ini salah kamar. Kalau hakim pada pengadilan peradilan umum, tata usaha dan lain sebagainya sampai dia Mahkamah Agung, itu dapat dikenakan gitu, larangan itu. Bahkan klausula ini berlaku bagi peradilan di bawah Mahkamah Agung, bukan termasuk Mahkamah Konstitusi. Apalagi di ayat 4 disebutkan itu ketua majelis hakim anggota jaksa. Ya, itu kan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan itu berbeda dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, hakim Mahkamah Konstitusi itu dia memeriksa norma, bukan memeriksa fakta. Dan baik, kita lihat juga di penjelasannya apa yang dimaksud kepentingan langsung tidak langsung itu kan berbeda dengan apa yang didalilkan selama ini. Jadi ada salah pemahaman, salah pengertian menyangkut kedudukan hakim konstitusi yang dipersamakan dengan hakim pada Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya. Oke, baik Pak Abdul. Prof. Ikrar, tanggapannya? Ya, begini ya, kalau kita perhatikan ya, terlepas saya memang bukan ahli hukum tata negara ya, tapi secara etis dan norma aja, kalau kemudian Anda sebagai anggota hakim konstitusi, apalagi Anda sebagai ketua hakim Mahkamah Konstitusi, bagaimana kemudian Anda bisa tidak berada di dalam proses apa yang disebut dengan conflict of interest ya, ketika memutuskan satu hal yang terkait dengan kakak ipar dan juga keponakan ya. Apalagi beliau di dalam proses itu yang saya baca juga di berbagai media termasuk majalah Tempo, itu awalnya mengatakan saya tidak ikut di dalam proses ini karena pasti akan ada
konflik interest dari saya karena Gibran itu ponakan. Tapi kemudian tiba-tiba dia balik dengan alasan tadi saya nggak ikut karena saya ke toilet gitu kan, ya ke restroom lah gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan ya. Dan kemudian Anda tahu bagaimana pernyataan dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dan juga Hakim Konstitusi yang lain ya, yang yang menyatakan yang menyatakan pernyataan yang berbeda dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Jadi di situ menunjukkan betapa ada hal yang nggak beres di dalam proses keputusan itu. Baik, selanjutnya kita ke Pak Afriansyah mengenai apabila kemudian putusan MK besok menemukan adanya pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman, apakah ini memberikan konsekuensi ataupun implikasi politik terhadap posisi Gibran sebagai bacawa pres dari pandangan koalisi seperti apa? Kita tunggu jawaban Anda, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.